Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam harmoni untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Yulia Fikri dari kelas A dengan NIM 25291010005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pada matkul Soft Computing yang berjudul Implementasi Konvolusional Neural Network untuk klasifikasi penyakit pada daun padi. Dan ada pun beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, lalu yang terakhir daftar pustaka. Kita lanjut ke pendahuluan. Dampak penyakit tanaman padi terhadap produktivitas penyakit pada tanaman padi merupakan faktor penghambat utama yang secara signifikan dapat menurunkan hasil panen dan produktivitas pertanian. Karena pada waktu ini petani masih menggunakan cara manual, yaitu cara yang kayak menebak atau menerka-nerka bahwa daun ini, padi ini penyakitnya seperti misal brown spot dan yang lainnya. Namun metode manual ini sangat rentan terhadap kesalahan subjektif manusia yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam penanganan medis tanaman. Ada selanjutnya keunggulan teknologi CNN untuk klasifikasi citra, di mana metode ini dalam bidang deep learning telah terbukti sangat handal untuk melakukan ekstraksi fitur otomatis dan klasifikasi data citra secara tepat dan akurat. Dan adapun tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk membangun model CNN yang mampu mendeteksi serta mengklasifikasi jenis penyakit daun padi secara akurat dengan pemanfaatan arsitektur sekuensial. Diharapkan sistem dapat memberikan solusi cerdas dalam mendiagnosis kesehatan tanaman guna untuk mendukung optimalisasi hasil pertanian. Kita lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, pemanfaatan dataset citra pada daun padi. Lalu yang kedua, normalisasi intensitas piksel citra. Dan yang terakhir, pembagian dataset secara otomatis. Kita lanjut ke sumber data dan pra-pemrosesan. Penyelarasan ukuran dimensi citra. Di sini teman-teman bisa lihat seluruh gambar daun padi diseragamkan ukurannya melalui pipa kode otomatis untuk memastikan konsistensi input data pada lapisan konvolusi model CNN yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, arsitektur model CNN, di mana penerapan struktur model sekuensial. Arsitektur dibangun secara bertingkat menggunakan framework keras atau TensorFlow untuk mengekstraksi fitur citra daun padi secara hierarkis, mulai dari pola visual sederhana hingga keputusan klasifikasi akhir yang kompleks. Selanjutnya, konfigurasi lapisan konvolusi dan polling, di mana model mengintegrasikan dua lapis CONV2D dengan 32 dan 64 filter untuk menangkap tekstur klorofil, serta lapisan max polling 2D untuk mereduksi dimensi data guna menghemat memori dan menjaga invariansi translasi. Bisa teman-teman lihat pada gambar di mana mekanisme jembatan, fitur dan regulasi menggunakan flatten flyer untuk mengubah matriks 2D menjadi vektor 1D. Diikuti DNC layer dengan 128 neuron dan dropout 0.5 untuk
mencegah ketergantungan antar neuron, serta menghindari risiko overfitting. Selanjutnya, kita masuk ke lapisan klasifikasi dan optimasi. Implementasi lapisan fully connected dan dropout. Arsitektur menggunakan density layer dengan 128 neuron, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, mekanisme keputusan akhir dengan softmax. Lapisan output menggunakan aktivasi softmax yang berfungsi mengubah kalkulasi mentah menjadi skor probabilitas mutlak, sehingga model dapat memilih kategori penyakit daun padi dengan presentasi keyakinan tertinggi sebagai hasil diagnosis final. Lalu analisis performa lapisan klasifikasi dan optimasi, yang dimana di sini terdapat konfigurasi optimasi dan fungsi kerugian. Model dikompilasi menggunakan pengoptimal Adam untuk pembaruan bobot yang efisien serta fungsi kategorial cross-entropy sebagai pengukur kesalahan yang secara kolektif mengolah lebih dari 10 juta parameter komputasi yang dapat dilatih. Selanjutnya, analisis kinerja melalui metrik evaluasi, di mana hasil akhir menunjukkan training akurasi sebesar 88,54% dan validation akurasi sebesar 87,50%, yang mengonfirmasi kemampuan generalisasi model yang sangat baik. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Analisis performa model. Yang pertama, evaluasi matriks akurasi menunjukkan performa yang solid, di mana akurasi dapat dilatih dan berhasil mencapai angka 88,54%. Selanjutnya, model menunjukkan kemampuan generalisasi yang luar biasa dengan raihan akurasi data uji sebesar 87,50%. Berikutnya, penurunan nilai kerugian atau loss terjadi secara sistematis, di mana training loss menyusut hingga 0,3802 dan validation loss mencapai 0,5714. Dan yang terakhir, hasil pengujian mengonfirmasi tercapainya konvergensi yang sehat pada babak akhir pelatihan ke-10. Kita masuk ke visualisasi kurva belajar. Yang pertama, grafik visualisasi menunjukkan pergerakan kurva belajar yang sangat natural dan informatif bagi kedua metrik evaluasi. Selanjutnya, pengoptimal Adam terbukti sukses dalam pembaruan bobot parameter komputasi sehingga menghasilkan kurva yang stabil. Berikutnya, analisis grafik kurva akurasi dan loss secara visual mengonfirmasi bahwa model terbebas dari gejala overfitting maupun underfitting. Yang terakhir, stabilitas kurva pada beberapa babak terakhir menunjukkan bahwa model telah mencapai titik jenuh pembelajaran yang positif. Hal ini membuktikan bahwa pengguna dropout 0.5 sangat efektif. Kita lanjut kesimpulan dan saran. Ringkas capaian penelitian. Yang pertama, keberhasilan klasifikasi 3 jenis penyakit. Yang kedua, arsitektur model yang kokoh. Selanjutnya, kinerja akurasi dan generalisasi tinggi. Kita lanjut ke rekomendasi pengembangan mendatang. Ekspansi volume dataset penelitian. Penambahan jumlah dan variasi citra digital pada setiap kelas penyakit sangat disarankan untuk memperkaya
karakteristik visual. Hal ini akan membantu lapisan konvolusi dalam mengenali tekstur tepi dan warna bercak penyakit secara lebih variatif. Penerapan metode transfer learning, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan metode free training yang terstandarisasi global seperti MobileNet V2 atau ResNet 50. Yang terakhir, daftar pustaka bisa teman-teman lihat pada layar presentasi. Sekian mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.